Pemirsa, nanti sekitar pukul 20.00 WITA, Bali TV akan menyiarkan secara langsung pembukaan Jambore Peseraman Tingkat Nasional Jampasnas kelima. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi dan persiapan menjelang pembukaan Jampasnas kelima, rekan Made Sukadana Karang sudah siap untuk memberikan laporannya dari lokasi acara Aston Hotel, Jalan Gatot Subroto, Denpasar. Baik, silakan laporannya rekan Made Sukadana Karang. Ya, terima kasih rekan Oke Permadi, pemirsa Bali TV di mana saja berada. Saat ini saya sedang berada di Hotel Aston di acara persiapan pembukaan Jambore Peseraman Nasional yang kelima yang pada tahun ini Bali ditunjuk sebagai tuan rumah. Dan bersama saya sudah hadir Bapak Profesor Ketut Widnya. Beliau merupakan Dirjen Binmas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Om Swastiastu Pak Dirjen. Bapak, bisa dijelaskan tujuan diselenggarakan Jambore pada tahun ini yang dipusatkan atau diselenggarakan di Bali ini, Pak? Terima kasih. Agama itu kan praktek. Jadi kalau agama itu dipraktekkan, maka dia akan bermanfaat. Kalau agamanya teori saja, dia tidak akan bermanfaat. Karena itu sebenarnya tujuannya ini adalah bagaimana meningkatkan serada, kebersamaan, dan mengaktualisasikan. Jadi tidak hanya berhenti pada lomba. Nanti ada lomba Trisanya, membaca doa-doa, dan sebagainya. Tidak hanya berhenti pada lomba itu. Tetapi apa yang dilombakan, misalnya Trisanya, nilai-nilai Trisanya itu harus diaktualisasikan dalam hidup sehari-hari. Nah ini yang penting. Karena media untuk mengaktualisasikan itu tidak diajarkan. Maka selama ini mereka hanya mendapatkan teori-teori saja. Karena itu lewat Jambore Peseraman Nasional yang kelima ini, kita ingin supaya anak-anak itu mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama. Inilah yang terpenting sebenarnya. Karena agama itu adalah praktek. Di mana-mana saja agama itu praktek. Dan semua agama setuju bahwa itu praktek. Kalau agama hanya teori, berhenti pada teori. Nah, selama ini anak-anak kita kan untuk mengaktualisasikan tuh ajarannya kan agak kurang. Karena itu disinilah mereka melatih untuk bagaimana mengaktualisasikan. Itu yang terpenting. Baik, apa harapannya dengan diselenggarakannya Jambore Peseraman Nasional yang kelima kali ini, Bapak? Harapannya? Ya, harapan kita nantinya tentu mereka setelah kembali itu ada kepastian bahwa mereka akan mengaktualisasikan, ya, karena di anak-anak itu kan di rumah mereka kadang-kadang tidak sempat diajarkan oleh orang tuanya bagaimana mengaktualisasikan. Makanya di asrama-asrama masing-masing setelah mereka kembali, supaya mereka mengaktualisasikan. Karena inilah yang terpenting. Karena kekuatan serada dan bakti itu kita peroleh dari aktualisasi. Makanya yang terpenting daripada Jambore ini adalah nantinya mereka, anak-anak kita, anak-anak Pasaramani bisa mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama. Bisa mengaktualisasikan serada. Bisa mengaktualisasikan lomba-lomba yang diikuti di sini, diaktualisasikan. Di sini kan kita hanya teori, lomba hanya teori, dan itu diaktualisasikan dalam hidup sehari-hari. Saya kira begitu ya. Terima kasih Pak Dirjen, dan pemirsa jangan lupa untuk mengikuti siaran pembukaan Jambore Peseraman Nasional yang kelima yang rencananya akan dibuka secara langsung oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Saya Made Sukadana Karang, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Made Sukadana Karang.